Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Sehat? Halo, Niko, Aidil, Noval. Masya Allah. Seperti biasa, hatikan videonya ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang masalah suksesi, ya kan? Ada primer dan sekunder. Oh ya, insya Allah kita nanti ada bakalan praktek ya, bakalan praktek antum akan dari sekarang antum persiapkan bahan prakteknya, yaitu berupa jenis-jenis daun. Nah, nanti kita akan buat yang namanya herbarium ya. Nah, herbarium itu adalah awetan dari daun ya. Nah, awetan-awetan daun ini nanti antum kumpulkan. Nah, nanti antum buat dalam suatu wadah. Nah, suatu wadah yang akan ditaruh dalam sebuah karton ya, karton nanti sehingga nanti bisa ditempel ya, ditempel itu dinding. Nah, caranya gimana Ustaz? Nah, jadi antum masing-masing orang cari 7 ya, setiap orang masing 7, terserah tumbuhan apa, yang penting antum itu tumbuhannya familiar. Nah, tumbuhannya familiar, yang antum ambil itu hanya daunnya saja, bunganya nggak usah ya. Misalnya ini daun mangga kan, di depan rumah antum ada pohon mangga. Nah, antum ambil daunnya. Nah, antum ambil daunnya, lalu ambil sampai 7 jenis lah, tapi 7 jenis daun yang berbeda. Nah, nanti cara pengawetannya atau cara-caranya nanti ana sampaikan via WhatsApp. Nanti ana titip sama wali kelas ya. Jadi antum baca baik-baik cara pengawetannya, cara pengambilannya, cara penyimpanannya, cara pembuatannya. Nah, nanti insya Allah bagus tuh cara buatnya. Oke? Ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ada? Boleh kangkung, bayam boleh, kangkung boleh, rumput pun boleh, rumput. Nah, setelah itu nanti setelah antum cari nama apanya, nama tumbuhannya kan, nanti antum cari yang namanya sistem penamaan binomialnya. Nah, nama binomial itu seperti apa Ustaz? Seperti ini. Tunggu ya, biar Anda kasih tahu. Nah, ini kan sekarang lagi di apa nih? Di Google ya, nampak semuanya di Google ya. Nah, misalnya tadi kangkung, antum klik aja. Kangkung. Udah, tes. Nah, mungkin antum klik aja nih. Mungkin antum bisa ambil sumbernya itu dari Wikipedia. Nah, ini namanya penamaan, sistem penamaan binomial. Nah, atau antum buat binomial kangkung, keluar enggak?
Di sini juga bisa, atau antum buat kata kunci binomial, binomial kangkung, binomial bayam, binomial apa namanya, rumput. Nah, jadi ini misalnya ini kan, nah ini ada bacaan kangkung nih. Nah, antum tengok ini, nah taksonominya, ya. Nah, taksonominya antum nggak perlu tulis semua, ya, tulis semua seperti ini, nggak usah. Yang antum harus tahu itu ada divisinya dari kingdomnya apa, divisinya apa, gitu, genusnya apa, gitu dia. Mei, Ipomea batatas. Nah, Ipomea aquatica berarti itu dia kangkung air, ya. Antum tulislah ini kalau misalnya ada yang sama, misalnya ini kelas kan. Nah, antum pilih aja yang paling atasnya apa, paling atasnya aja, ya. Habis itu masuk ke bagian ordo, Solanaceae, Solanales, habis itu family. Tribus ini nggak perlu sih, dari family langsung ke genus aja nggak apa-apa, ya. Kalau antum ada yang nggak tahu apanya nggak masalah, ya. Cari aja misalnya ini bayam, misalnya kan, misalnya ini bayam, cari aja di Wikipedia bayam. Nah, inilah dia klasifikasi ilmiahnya, ya. Nah, paham? Ini sebelah kanan ini klasifikasi ilmiah. Nah, antum tulislah ini. Nah, misalnya ini bayam kan, bayam. Gitu aja. Misalnya lagi apa lagi ya? Misalnya lagi mangga. Oke, nah cari Wikipedia aja. Wikipedia mangga. Antum tengok ini klasifikasi ilmiahnya. Nah, antum catatlah ini, ya. Misalnya apalagi rambutan, semongko, bisa. Nah, ini rambutan. Di Wikipedia pasti ada lah, insya Allah. Nah, ya. Nah, ada pertanyaan? Antum tulis. Nah, tulis ini boleh pakai tangan, boleh diketik, ya. Nah, nanti skala skemanya nanti atau cara buatnya nanti anak kasih tahu. Oke, ada pertanyaan? Apa? Apa? Boleh, boleh. Yang penting antum satu jenis. Yang penting antum harus dapat 7 jenis, ya kan? Dan antum tahu tumbuhannya itu tumbuhan apa. Nah, misalnya itu rumput kah, ilalang kah. Nah, antum harus tahu, ya. Misalnya daun apa yang di depan rumah antum? Daun anggrek. Nah, anggrek, boleh cari anggrek. Tapi jangan nanti nama Raumi antum pula, ya kan. Misalnya bambu, ilalang, boleh, semak, yang penting antum tahu itu daun apa. Nah, cari 7 jenis aja, 7 aja. Oke. Nah, nanti secara detailnya, cara pembuatannya atau cara pengawetannya itu nanti bakalan anak kasih tahu, ya, di WA. Ini cara penyimpanannya itu anak rasa seminggu udah bisa, ya, seminggu lebih lah, paling lama 2 minggu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Aidil, Noval, ada ya. Nanti untuk detailnya nanti Ana share di WA. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita mengenai suksesi, ya. Nah, kemarin itu udah bahas tentang suksesi. Lalu ada peran komponen ekosistem, ya, untuk manusia, ya. Nah, jadi interaksi antara individu merupakan interaksi yang dapat terjadi pada individu sejenis ataupun berbeda jenisnya. Nah, setiap organisme itu hidup di satu tempat atau disebut dengan habitat.
Nah, ya jadi kalau misalnya ada suatu hewan terdiri dari beberapa jenis, itu disebut tinggal di suatu tempat, itu disebut namanya habitat. Nah, lalu organisme dan individu yang sejenis, nah itu membentuk suatu kumpulan, itu disebut dengan populasi. Lalu dari kumpulan-kumpulan populasi tersebut ada dari berbagai jenis, spesiesnya sama, ada juga yang berbeda, itu disebut dengan komunitas. Ya, itu seperti yang udah Ana ceritakan kemarin. Nah, jadi peran ekosistem ini banyak dalam membentuk aliran energi. Ya, salah satunya adalah sumber daya alam. Nah, salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah contohnya apa nggak? Tahu nggak pemanfaatan dari sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia untuk membuat sesuatu yang bermanfaat lah untuk kita. Apa kira-kira? Misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air itu salah satu sumber daya alam nggak sih? Ya kan? Salah satu sumber daya alam kan? Nah, jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya kayak air terjun yang cukup besar. Di situ ada pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Nah, kita manfaatkan jadi listrik. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap, tenaga nuklir dan lain sebagainya. Itu salah satu pemanfaatan energi juga. Ya. Selain itu, ada juga sebagai dekomposer. Nah, inilah kita bahas dulu lah pada alirannya. Pada aliran energi itu misalnya ada komponen biotik, ada 3 perannya. Ada produsen, ada konsumen, dan dekomposer. Tahu nggak arti produsen apa? Bahasa Inggris produsen. Sumber. Nah, produsen sumber. Dia pencetaknya, dia yang pembuatnya, ya. Lalu ada yang namanya konsumen. Konsumen ini maksudnya yang memanfaatkan produk dari produsen tersebut. Misalnya nih pabrik sabun, itulah disebut dengan produsen. Konsumen ini siapa? Kita. Nah, konsumen ini kita. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya dekomposer. Nah, ada yang tahu nggak arti dekomposer itu apa? Arti dekomposer itu adalah pengurai. Ya, nah jadi setelah dia itu diproduksi, dikonsumsi, terus ada yang namanya diurai. Maksudnya diurai ini hasil dari akhir dari ya hasil kita konsumsi tadi. Misalnya ada sabun itu tadi kan, sabun kita konsumsi. Sebenarnya konsumsi ini bukan dimakan ya, bisa macam-macam, bisa dipakai gitu. Lalu hasil pemakaiannya itu kemana pembuangannya? Ke selokan, ke paret, ke WC. Nah itu disebut dengan dekomposer. Nah dalam dekomposer itu pun nanti ada yang namanya yang mengurai. Nah yang mengurai. Tentu saja zat pengurainya ini nggak bisa semua yang diurai. Yang organik bisa cepat, namun yang tidak organik lama. Misalnya yang tidak organik itu seperti plastik, zat kimia, susah dia di dekomposer. Tapi kalau misalnya yang organik seperti sampah sayur, sampah nasi, kotoran mungkin, itu gampang deh tuh terdekomposer, ya. Nah, inilah contohnya. Tadi kalau misalnya kehidupan sehari-hari, nah ini adalah salah satu jaring makanan. Nah, jaring makanan dalam dunia kita, ya, dalam dunia kita. Di sini mana yang namanya produsen? Dan tahu nggak mana di sini namanya produsen? Tingkat 1 ini, tingkat 2 ini, atau tingkat 3 ini? Mana yang produsen?
yang di bawah. Nah, inilah dia yang ketiga, produsen. Ya, inilah rumputnya, ini daunnya. Lalu ada yang namanya daun ini, biji-bijian ini, tumbuhan ini dikonsumsi. Nah, tergantung konsumsinya. Misalnya biji-bijian dimakan oleh serangga. Ini disebut dengan konsumen ataupun pemangsa, ya. Konsumen tingkat 1. Ya, nah ini konsumen tingkat 1. Biji-bijian dimakan serangga, tumbuhan bunga dimakan serangga, itu serangga ini disebut tingkat 1. Ya. Nah, lalu serangganya ini, antum perhatikan panahnya, dia ini dimakan oleh burung tundra. Nah, jadi si burung tundra ini konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 2. Nah, lalu si serigala ini tingkat berapa? Tingkat 3. Nah, oke. Kalau biji-bijian. Nah, ini paham ya pentingkatan konsumen ya. Ini produsen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kalau misalnya daun ini. Nah, daun ini kan langsung dimakan oleh burung tundra. Nah, jadi ini si burung tundra ini konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Karena dia langsung dari produsen. Iya, betul sekali. Nah, lalu begitu seterusnya, ya. Rumput tumbuhan laut juga dimakan ikan, ikan bisa dimakan burung laut, bisa dimakan anjing laut bisa dimakan beruang, beruang bisa dimakan serigala. Bisa nggak serigala dimakan beruang? Kayaknya salah ini. Malah serigala yang mungkin dimakan beruang, ya kan? Ya gitulah. Jadi itu ada namanya tingkat konsumen yang akhir, yang paling tinggi. Nah, walaupun dia sampai tingkat konsumen ketiga, semua tingkatan ini, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semuanya bakalan terdekomposer atau semua bakalan mati. Ya. Nah, tingkat 1 mati. Tingkat 2 bisa mati. Tingkat 3 bisa mati. Nah, inilah disebut dengan dekomposer. Dekomposer ini maksudnya pengurainya supaya bangkai-bangkai mereka ini itu bisa terurai dengan sempurna, terurai dengan baik. Oleh siapa? Yang menguraikannya banyak, bakteri, jamur, cacing, larva, belatung, dan lain sebagainya, serangga, macam-macam. Yang untuk menguraikan si bangkai ini. Nah, setelah diuraikan, setelah menjadi bangkai, sisa-sisa bangkainya itu nanti bakalan bermanfaat bagi hewan-hewan lain. Ya, misalnya untuk si belatung, untuk si lalat tumbuh. Terus tulang-tulangnya udah hancur, bagus untuk tanam, untuk penyuburan tanah. Ya. Terus hal-hal lain sebagainya. Bagus untuk tumbuhan, untuk pembentukan tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu bakalan ditumbuhkan lagi oleh si tumbuhan. Nah, begitulah terusnya, nikmati mereka, dikomposer, tumbuh, dimakan, mati, tumbuh, dimakan, mati, ya. Segitu seterusnya. Ya. Itu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan itu dia satu pola. Rantai makanan itu misalnya gini, daun, burung, serigala mati. Daun, burung, serigala mati. Itu namanya rantai. Satu contoh. Kalau misalnya jaring-jaring banyak, 5 jenis tumbuhannya dimakan ini, bisa dimakan ini, bisa dimakan ini. Nah, inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ada? Oh ya, kita masuk ke siklus air ya. Nah, siklus air ini dia salah satu bagaimana terjadinya hujan. Ini penguapan ini, penguapan. Penguapan bisa juga masuk jadi hujan, ya.
penguapan dari hujan. Nah, kemarin ada singgung nggak sih air laut itu dari mana? Kok bisa asin? Ada singgung nggak? Entah itu rekaman atau kas lain nggak tahu. Kayaknya rekaman lah, ya. Kenapa air laut itu bisa asin? Ya. Oh, karena ikannya kejar-kejaran dengan nelayan, Pak. Katanya. Salah, ya. Nah, itu semua kenapa air laut itu asin semua terjawab di sini. Ya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak bagaimana siklusnya air hujan? Dari gambar ini kayaknya bisa lah nih dijelaskan. Ada yang bisa nggak sih? Pelajaran SMP kan ada juga kan cara hujan kan, dari mana datangnya hujan. Atom tahu nggak? Dia lupa atau tiba-tiba lupa ingatan. Oke, Anda jelaskan ya supaya lebih ingat lagi. Nah, pertama, ada yang namanya penguapan. Nah, penguapan itu disebut dengan evaporasi. Ya, penguapan itu bisa dari air, sumber dari air, dari darat, dan lain sebagainya. Inilah ada evaporasi laut, semuanya naik ke atas, semuanya menguap, ya kan? Nah, hasil penguapan ini nanti bakalan dikumpulkan di awan, ya. Nah, dikumpulkan di awan, penguapannya ini. Kayak antum masa air mendidih, pas tutup, kenapa ada air uap di tutupnya? Karena ada uapnya itu naik ke atas, mengumpul-ngumpul jadi banyak air. Nah, anggaplah tutupnya itu sebagai awan. Tutup air masak tadi sebagai awan. Jadi air yang mendidih tadi, yang panas tadi bakal menguap dan bakal ngumpul di awan di tutupnya itu. Seperti itulah kira-kira. Ya. Setelah banyak hasil penguapannya itu bakal ada namanya hujan, turun hujan, udah penuh gluduk-gluduk gitu. Muncullah yang namanya reaksi positif dan negatif sehingga jadilah petir, kan. Kilat-kilat, gluduk-gluduk. Jadi turunlah hujan. Nah, turun hujan, dari hujannya ke laut, bisa dibawa angin ke daratan. Ya, dibawa angin ke daratan. Jadi turun airnya. Nah, airnya ini mengalir. Nah, mengalir sampai jauh. Oke. Titik terendah di bumi itu adalah laut. Nah, paling jauh tuh paling rendah di bumi itu laut. Ya, tanpa air, makanya air tergenang di situ semua. Ya. Sama kayak antum mengalirkan air dari kamar mandi, cari tempat terendah itu ke paret. Nah, dari paret itu nanti bakalan diserap ke tanah. Nah, air tanah itu diserap ke tanah, nanti lama kelamaan itu bakalan nyampe ke laut. Bayanginlah dari rumah antum yang jauh dari laut, tiba-tiba airnya masuk ke laut lagi. Dan sebagian itu nggak hanya ke laut, bisa antum konsumsi, antum ambil airnya untuk minum dan untuk nyuci segala macam. Itu karena kekuasaan Allah itu, ya kan? Nah, antum bayangkan kalau misalnya Allah tarik air itu, kayak mana? Kok nggak ada air? Bahaya ya kan? Nah, jadi inilah disebut mereka diserap. Jadi namanya ada air tanah. Nah, inilah yang diserap tadi air tanah tadi. Nah, air tanah ini nanti bakalan menyerap ataupun ada sebagian masuk ke tempat-tempat menyelam lagi, tempat-tempat bagian bawah lagi, ada juga sebagian langsung ke laut. Ya, airnya ini. Dalam bentuk air lautnya ini bisa jadi ini bukan dalam kayak sungai ya, kayak ada sungai gitu dari daratan ke laut gitu, enggak ya.
Nah, dia itu seperti kayak celah-celah, air itu kan datangnya dari celah-celah, lama-lama banjir, lama-lama banyak, seperti itu. Seperti antum kalau misalnya antum perhatikan gali sumur, ya antum gali sumur, antum gali, antum menandakan airnya itu kalau misalnya udah ada basah itu airnya, basah tanahnya, antum gali-gali aja. Misalnya antum gali tanah itu bukan langsung ada kolam, tiba-tiba gali tuh ada air gitu banyak sedalam 2 meter, nggak kayak gitu dia sistemnya. Antum gali set sampai 10 meter ya kan. Airnya itu dari mana Ustaz? Nah, air itu dari pinggiran-pinggiran dinding sumurnya. Nah, pinggiran sumur ini nanti datang netes air, datang makin lama banyak ngumpullah di dalam satu tempat. Itulah namanya sumur. Seperti itu. Enggak kayak antum gali terus langsung dapat air 3 meter, enggak. Tuh ya. Dan tanah pun juga ada berlapis-lapis ya. Ada berapa lapis? Banyak gitu. Nah, ada pertanyaan? Aidil mana mukanya Aidil? Ah, itu Aidil. Kan ganteng itu Aidil. Ini si Raffi, Arik. Oke, pertanyaan nggak ada? Nama siklus air. Nah, juga namanya siklus karbon. Nah, ini karbon ini kayak karbon dioksida, ya. Nah, misalnya itu karbon dioksida itu dia banyak sumbernya. Dari hasil pembakaran, hasil dari orang kematian, dari respirasi antum keluar karbon dioksida, dari gunung berapi, dari hasil-hasil penguapan. Nah, itu semuanya dari karbon dioksida yang ada di udara. Lalu karbon dioksida ini untuk dipakai untuk fotosintesis untuk oksigen, jadi respirasi, pernapasan. Nah, karbon dioksida itu masuk ke air, diproduksi oleh tumbuhan, ya, dimanfaatkan oleh si ikan untuk bernafas, mati ikannya, menguap segala macam. Nah, itulah dia. Dan nanti semuanya ini yang namanya dari tumbuhan, hewan, ikan, ikanan, dan itu nanti jadi bahan bakar fosil. Dan bakar fosil ini nanti bakalan untuk produksi industri, ya. Nah, yang ini jadi batu kapur, misalnya yang pengkapuran dari gunung berapi, ya, di bawah-bawah itu pengkapuran jadi kayak batu karang jadinya, dan lain sebagainya. Oke. Oh, dengan gondrong si Arik nih ya. Saya tengok dulu Arik, mukanya Arik. Mana Arik? Rap. Dulu antum gak kayak gini rambut antum ya. Sekarang antum udah macam boy band antum. Panjangnya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke ya. Sekian untuk hari ini. Semoga semoga bermanfaat untuk antum semua. Jazakallah khairan kepada antum semua yang sudah berhadir di Zoom. Semoga Allah memudahkan untuk meraih cita-cita antum dan juga memudahkan jalan antum untuk mencapai dunia dan akhirat, ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.